Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis saham-saham yang potensi terbang besok hari Kamis, berarti tanggal berapa ini? Kamis tanggal 31 Juli ya. Apa saja saham-saham yang berpotensi untuk naik. Ya, kita menggunakan analisis candle ya teman-teman, yaitu candle hammer. Oke, yang pertama kita bahas ada saham MIDI teman-teman. Kita lihat ya di chart daily-nya. Nah, MIDI ini membentuk hammer teman-teman. Membentuk hammer, tapi dia termasuk sering ya teman-teman membentuk hammer. Jadi setelah naik banyak ini, kalau kita lihat di kemarin di tanggal 29 ya, hari Selasa, hari ini ada koreksi, tapi setelah koreksi turun dalam dia naik, jadi membentuk candle hammer teman-teman. Jadi berdasarkan candle ini MIDI berpotensi untuk naik. Untuk supportnya sendiri dia ada di 420. Jadi area belinya itu di sekitar 428 teman-teman. Kalau jebol 420 maka wajib cut loss untuk MIDI. Oke, kita lihat MIDI hari ini seperti apa, transaksinya rame atau enggak. Kita lihat ya. Nah, sebenarnya cukup rame ya, 6 miliar ya. Value transaksinya 6 miliar, menurut saya itu cukup rame. Frekuensinya 1300 dan volumenya 145 ribu. Menurut saya cukup liquid ya, untuk dana saya tidak terlalu besar. Oke, kita lihat dari broker summary seperti apa untuk MIDI hari ini distribusi ya teman-teman, tapi broker summary-nya distribusi ya. Ini yang jualan ada AK, CC, BG ya, yang beli ada AZ, PD, tapi yang beli juga retail nggak terlalu gede ya ini teman-teman. Kalau kita lihat ini seperti asing ya, asing yang distribusi ya ini. AK, CC asing distribusi, kemudian BK juga, terus yang beli domestik ada NI. Itu kalau kita lihat menurut saya masih potensi ya. Dan ini saham yang menarik, kenapa? Karena MIDI itu gerakannya nggak terlalu volatil banget gitu ya. Jadi kalau dia turun pun kalem-kalem, jadi nggak langsung turun gede gitu. Tapi naiknya juga kalem. Dan saat ini kalau kita lihat dia itu sedang konsolidasi ya. Di chart pattern sebelumnya teman-teman, ini sudah pernah saya gambar. Nah, ini membentuk pattern inverted head and shoulders ya. Jadi kalau dia swing, nah dia sudah mencapai target penguatannya di 444. Tapi saat ini dia sedang konsolidasi. Nah, ini menurut saya area menarik di 428 ini. Besok kalau opening bisa beli di area ini. Kemudian cut loss-nya kalau jebol 420. Jualnya kapan? Ya jualnya kalau ya closing-nya hijau aja, bisa dijual pas closing-nya hijau atau ketika dia sudah naik tinggi. Nah, kalau kita lihat di resist pertama di sekitar 444 ini adalah target penjualannya teman-teman. Jadi mungkin nggak satu hari ya, mungkin bisa 2 hari, 3 hari atau lebih ya, bisa di swing. Dan target keduanya ada di area sekitar 454. Jadi bisa di swing juga ya teman-teman untuk MIDI. Oke, selain MIDI ada juga Aman, membentuk hammer tapi candle closing-nya merah. Aman ini menurut saya lambat ya teman-teman, tapi ini termasuk powerful teman-teman. Nah, ini kan hammer ini tanggal 22 Juli ya. Nah, hammer dia koreksi opening terus naik. Nah, kalau teman-teman jual closing kan sudah untung, tapi besoknya masih naik lagi teman-teman. Nah, dan ini hari ini ada koreksi, menurut saya merupakan area yang menarik untuk entry Aman. Kita lihat Aman ya seperti apa. Nah, transaksinya sangat liquid ya, sekitar 172 miliar untuk Aman. Harganya 8.300 ya, turun 0,59% kali ini. Frekuensinya 6.600 ya, sangat ramai ya. Volumenya 208.000, jadi sangat ramai. Kalau saya lihat ini sepertinya memang diakum oleh asing. Asing ini yang sering main di sini. Nah, bener kan? Ini sejak tanggal 11 Juli sampai 29 Juli ini diakum asing terus. Hari ini jualan, tapi dibanding akum sebelumnya nggak terlalu gede ya, karena akumnya ini selama berapa hari ini, lebih dari 10 hari ya, ini akumnya gede, ada 66M, 60M, jadi gede teman-teman untuk Aman. Oke, area entry Aman di sekitar 8.300 ya teman-teman, ya lebih 1 tick atau kurang 1 tick ya kalau besok openingnya langsung gerak. Terus cut loss-nya di mana? Nah, cut loss-nya kalau jebol ekornya ini teman-teman, kalau jebol 8150 wajib cut loss teman-teman. Nah, targetnya di mana? Nah, target terdekat di sini teman-teman. Ini resist pertama di 8.500 dan resist kedua di 8.775. Jadi bisa di swing ya, nggak harus besok kalau hijau langsung jual. Kalau teman-teman masih kuat bisa hold juga, jadi bisa disimpan untuk beberapa hari sampai dia gerak ke 8.750 sekitar situ. Nah, ini juga kalau kita lihat sebelumnya kan ada hammer ini teman-teman. Nah, ini
hammer merah ini besoknya nggak naik, tapi ya selanjutnya naik. Jadi memang sering hammer ya ini ya untuk aman ini. Tapi kalau jebol candle close-nya kayak ini hammer ini, terus besoknya merah ya wajib cut loss teman-teman. Nah kita cari lagi kalau ada hammer lagi seperti kayak gini. Jadi memang ini nurut ya kalau sama candle hammer untuk saham aman. Oke, selanjutnya saham apa lagi? Ini Cyber ini saham apa ini? Saya kurang familiar ya, kayak rada gorengan ini. Oke, Cyber kurang terlalu menarik ya. Ini sahamnya konsolidasi ya. Dan volumenya pun sisir ini teman-teman. Ini saham repo ya berarti ya. Kalau saham repo gini nggak usah dimasuki teman-teman. Repo gini sahamnya nggak natural, bukan transaksi real. Jadi ada yang berkepentingan di sini. Jadi oper-operan barang tiap hari gitu. Jadi nggak usah masuk. Oke, Cyber kita lewatin ya. Selanjutnya kita hammer yang hijau teman-teman. Nah ini ada KPIG teman-teman. KPIG. Kita lihat. Nah KPIG ini menarik teman-teman. Nah ini sudah beberapa hari setelah koreksi naik ya. Ini mulai naik. Nah ini kan ada hammer juga ini. Tanggal 23 Juli hammer. Terus closingnya besoknya turun tapi kan nggak sampai sentuh support ya. Nggak sampai 152. Ini kan kalau jebol 152 cut loss tuh. Nah terus naik dan sekarang hammer lagi. Nah ini kan kemarin juga hammer nih. Nah besoknya naik. Nah hari ini naik 173. Jadi besok bisa entry ya kalau opening di 173 ya, kalau enggak ya sekitar 171, 172, 173, 174 lah. Cut loss-nya di mana? Nah harus dibatasi ya supaya kalau rugi enggak terlalu gede, jadi cut loss-nya di bawah 166. Targetnya di mana? Target terdekat ada di 177, target berikutnya ada di 187. Itu untuk KPIG. Jadi nggak usah lama-lama pegang. Kalau sudah naik ya jual, tapi kalau masih potensi, masih yakin ya pegang lagi sampai resist kedua, setelah itu jual saja gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat ini KPIG ini sebelumnya ada volume gede ya, ini breakout gede ya, tanggal 4 Juni dan 5 Juni teman-teman. Ini ada breakout gede dan ini bagus ini karena naik, ini kan naik setelah itu ada koreksi kan, koreksi jadi menguat. Nah ini area-area koreksi biasanya powerful untuk candle hammer. Kita lihat KPIG untuk transaksi hariannya seperti apa. Wah rame juga ya. Nah 12 miliar cukup rame teman-teman, lebih rame daripada MIDI tadi ya. Frekuensinya juga tinggi, ada 4 ribuan, kemudian volumenya 700 ribu, jadi sangat rame. Terus asing juga rajin akum ya, walaupun ini asingnya asing asli atau asing-asingnya antek-anteknya grupnya Haritanu sendiri ya. Ini kan konsisten beli ya miliaran ya, walaupun nggak terlalu gede juga ya cukup bagus lah karena cukup liquid ya untuk KPIG. Jadi besok bisa dibeli di area 173, 172, 174 ya. Cut loss-nya di 166. Kalau jebol 166 wajib cut loss. Targetnya di 177 dan target kedua di 187. Gitu aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham yang potensi lagi yaitu IMJS teman-teman. IMJS ini sempat menguat ya teman-teman. Sempat naik kuat, naik tinggi. Nah, ini kan ada hammer nih. Ini kalau teman-teman lihat ini kan hammer merah nih. Setelah hammer merah nah, selisih 2 hari naik tinggi banget ini. Nah besoknya naik lagi ini, tapi setelah itu koreksi. Ini menarik teman-teman. Volumenya sempat breakout, volume gede dan ini koreksi ya, koreksi naik terus koreksi lagi dikit naik terus membentuk candle hammer. Jadi menurut saya IMJS potensi teman-teman, potensi untuk trading ya. Volumenya pun tinggi, jadi kalau untuk harian harusnya oke. Nah 9 miliar teman-teman ya. Masuk di bawah ya sekitar 10 juta, 11 juta, belasan juta masih oke lah karena volume seharinya 9 miliar, jadi cukup liquid ya. Kalau kita lihat hari ini naik 6 poin ya, 2,47% ya, frekuensinya 3 ribuan dan volumenya 379 ribu. Untuk asing sendiri nggak terlalu signifikan ya di sini, jadi nggak usah lihat asing di saham IMJS karena nggak terlalu pengaruh gitu, volumenya kecil. Oke, IMJS potensi ya teman-teman, masuknya di berapa ini? 248 ya. 248 sampai 244. 248 sampai 244. Cut loss-nya kalau jebol 234. Kalau 234 jebol wajib cut loss, harus dibuang. Supaya kalau rugi nggak gede ya. Kalau jebol gini kan berarti candle hammer-nya nggak valid tuh. Nah, targetnya di mana? Target pertama di sini aja teman. Di 262. Target kedua di ATH sebelumnya di 290. Jadi bisa di day trading misalkan beli besok pagi terus sore sudah pengen jual, yang penting profit ya bisa langsung jual.
Tapi kalau mau hold, target pertama di 262, terus kalau mau hold lagi bisa di target berikutnya di 290. Oke teman-teman, itu saja ya untuk saham-saham yang potensi hari ini. Semoga besok saham yang dibahas naik semua teman-teman. Sekali lagi untuk pembahasan kali ini bukan rekomendasi ya, keputusan di tangan masing-masing ya. Kalau untung ditanggung sendiri, kalau rugi juga ditanggung sendiri. Terima kasih sudah menonton.